Haleluya, shalom. Kami kasih Tuhan, mari bersama-sama siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama-sama. Dan mari berseru bersama-sama siang hari ini, percaya Dia mendengar setiap seru doa kita, amin. Mari datang kepada Tuhan, siapkan hati kita siang hari ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Siang hari ini bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, baik ada di tempat ini maupun di rumah yang saat ini, bersama-sama kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu siang hari ini. Kami butuh urapan-Mu Tuhan siang hari ini Yesus. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu ya Tuhan siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, saat kami buka hati kami, berseru kepadamu Tuhan, memanggil namamu, siang hari ini Kau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau menjawab setiap seru doa kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya anakku, terima kasih. Ini hidup kami, ini kasih kami Tuhan, ini pujian dan sembah kami siang hari ini. Kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lebih lagi Tuhan memuji menyembah Engkau siang hari ini Bapa. Haleluya. Oh Yesus Kristus. Kami angkat hati kami Tuhan siang hari ini Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami persembahkan Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat pujian bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Hidup kami, dan bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena. Mari semua putar hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Putar hidupku di matamu, genap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu,
haleluya. Oh, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena. Mari angkat hatimu. Oh, ku tahu
Pandang setiap kami Tuhan. Pandang setiap hati kami Tuhan siang hari ini. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku, telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada percela. Aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Telah memilihku sebelum dunia
Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku yang telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Mari buka hatimu katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Kau sudah memilih dan menetapkan kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Telah memilihku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Kami berseru kepadamu Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan setiap kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Mari urapan daripada Allah yang hari ini turun sama setiap kami Tuhan. Saat kami berseru Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sedang menjawab setiap seru doa kami siang hari ini Yesus. Urapan daripada Allah siang hari ini Tuhan melimpah atas setiap kami Tuhan. Syakaralamah, oh haleluya. Siang hari ini Tuhan Yesus kami merasakan kuasa-Mu Bapa mengalir atas setiap kehidupan kami Tuhan. Syaralamah, oh haleluya. Kami buka hati kami Bapa. Kami buka hidup kami siang hari ini. Dan kami mau Tuhan, yes Tuhan,
jadikan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Kami berseru-seru. Bagi keselamatan bangsaku. Kami membawa bangsa kami siang hari ini ya Tuhan. Kami membawa Indonesia siang hari ini Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami bawa negara kami Tuhan siang hari ini di hadapan-Mu Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan siang hari ini. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus, Yesus, kami punya lawatan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Haleluya. Syakaralamalama. 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 Yesus. Oh haleluya. 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 Mari Tuhan siang hari ini dicurahkan kuasa-Mu Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan. Dicurahkan urapan-Mu Yesus atas Indonesia siang hari ini Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ku percaya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir Indonesia siang hari ini atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami melihat bukan kematian massal atas bangsa kami Tuhan, tetapi kami melihat siang hari ini ada pertobatan massal Tuhan. Pertobatan massal atas bangsa kami Tuhan. Kami hanya percaya, kami hanya percaya Tuhan. Membawa bangsa kami Tuhan alami kemenangan yang dahsyat Tuhan. Yes, Syakaralam. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Syakaralam. Oh Jesus,
punya Allah yang dahsyat Tuhan. Bangsa ini punya Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan selalu. Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh tubuh dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Selalu ada di dalam
percaya Yesus. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Kau pasti genapi setiap janji-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, mari terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima saat ini Yesus. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya, kami sudah terima kemenangan-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami punya Allah yang luar biasa. Oh haleluya. Setiap janji-Mu Kau genapi Tuhan atas setiap kami. Haleluya. Oh syakalalama. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kau yang empunya segala sesuatu dalam hidup kami. Kalik langit dan bumi adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau yang empunya segala-galanya Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, Allah yang luar biasa itu kami percaya. Kau memberikan kemenangan buat hidup kami Tuhan. Yes, Lord. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana baginya. Makasih Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan.
tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Kami agungkan Kau Tuhan. Yes, haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan Tuhan, semuanya adalah milik-Mu Bapa. Kami kembalikan Tuhan. Dan biarlah kuasa urapan-Mu terus mengalir siang hari ini memenuhi hati kami Tuhan. Memenuhi hidup kami. Lawat kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan siang hari ini. Kami hanya percaya dan percaya Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saat firman-Mu dinyatakan siang hari ini, Tuhan, kami melihat pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami menyaksikan kemenangan demi kemenangan terjadi atas setiap kehidupan umat-Mu yang boleh mendengar siang hari ini Bapa. Urapan daripada Allah turun mengalir Tuhan, mengurapi setiap kami siang hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh terima kebenaran firman-Mu siang hari ini. Yang percaya bersama katakan amin. Shalom. Nah, puji Tuhan, siang hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk hadir dalam Dewan Musyawarah Allah dalam rangka Saraya. Nah, tentunya kita semua akan selalu mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk memperoleh jawaban ataupun jalan keluar dalam hidup ini, khususnya kita masih dalam rangka menghadapi ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali berserah kepada Tuhan dan kita semua merendahkan diri, masing-masing mengintrospeksi diri pribadi masing-masing, mohon ampun kepada Tuhan dan mohon akan petunjuk agar supaya kita semua berkenan kembali sehingga tidak ada dasar bagi iblis untuk dapat menuduh kita dengan dalih apapun, termasuk di mana kita akan rentan mengalami berbagai macam kesukaran, kesedihan, dan bahkan mungkin bisa terimbas dengan sakit penyakit. Nah, oleh karena itu saya akan mengingatkan
Kamis yang lalu bukankah kita sudah membahas ya tentang Yesaya 61 tentang perlu membaca sekali lagi untuk supaya kita semua mengerti betapa pentingnya kita semua ini perlu cari Tuhan. Ya. Yesaya 61 ayat 8 ini perlu kita baca kembali supaya kita akan mengingat ya apa yang Tuhan sampaikan pada hari Kamis yang lalu. Yuk kita baca Yesaya 61 ayat 8. 2, 3. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan yang percaya katakan amin. Yang pertama adalah kita ini menyembah Tuhan. Kita percaya pencipta langit dan bumi adalah Allah yang mencintai hukum-hukumnya yang sudah diberikan kepada kita sebagai patokan hidup dalam segala aspek kehidupan kita. Dan dia sangat membenci dengan kejahatan-kejahatan yang terungkap di dalam ayat 8 ini. Orang yang suka merampas haknya orang yang suka berlaku curang kepada satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan memberi upahnya tepat pada waktunya. Dan dia tidak pernah ingkar janji. Dan dia mengikat kita dengan sebuah perjanjian yang kekal, yaitu perjanjian yang abadi. Perjanjian abadi itu perjanjian yang kekal. Nah, oleh sebab itu mari sekarang kita akan melanjutkan apa yang Tuhan janjikan. Ya tentunya janji itu perlu dialami oleh setiap kita. Kekristenan ini jangan cuma katanya, ya, cuman perasaan saja, cuman katanya sana katanya sini. Tapi kekristenan itu perlu mengalami secara pribadi apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan atas hidup kita. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk membuka Mazmur 130. Ya. Ya tentu kita perlu sebuah bukti real atau tidak. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu nyata atau tidak. Adakah para pengikutnya, para orang-orang percaya itu mengerti? Nah, kita akan membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya. Kita baca dulu satu persatu, lalu kita sharing dan kita jabarkan, kita renungkan apa yang dialami oleh pemazmur ini secara nyata dalam hidupnya. Ya. Ya, kita 130 ayat 1, 2, 3. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi kepadamu ada pengampunan. Amen. Supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti.
dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Nah, Mazmur 130 ini didasari oleh pengalaman ya orang yang bernama Daud. Ya. Nah, kita sendiri tahu bahwa Daud ini bukan sosok yang luar biasa atau yang spesial, namun Daud ini hampir boleh dikata sama dengan kita. Ya, pernah mengalami sebuah perjalanan hidup di mana jatuh di dalam dosa perzinahan. Tidak hanya dosa perzinahannya, namun dia juga merampas. Ingat tadi kita baca Yesaya 61 ayat 8, Tuhan sangat benci dengan orang yang suka merampas kemerdekaan orang, merampas macam-macam gitu ya. Nah, Daud ini ternyata istrinya Uria, ya, dengan berzinah dengan Batseba, karena mungkin Batseba tertekan karena takut bahwa Daud itu adalah raja, ya, sehingga mau tidak mau menuruti keinginannya. Lalu terjadilah ya hubungan intim sehingga mengandunglah Batseba. Nah, dalam kandungan yang terkandung di dalam kandungan Batseba ini membuat Daud takut. Karena yang jelas waktu itu peristiwa terjadi perzinahan adalah si Uria itu sedang di medan perang. Nah, Uria di medan perang itu atas perintah siapa? Raja Daud mengabdi kepada kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah, ironinya tega-teganya Daud ini merampas akan istrinya Uria sehingga terjadilah tragedi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, dalam ketakutan supaya tidak ketahuan dosanya, maka Daud merekayasa. Rekayasa yang pertama adalah memanggil Daud supaya pulang ke rumahnya agar supaya Daud mempunyai waktu untuk tidur dengan istrinya. Namun ternyata upaya ini gagal karena Uria merasa sedangkan anak buahnya semua berjuang di medan perang, masakan saya ini sebagai komandannya ini harus enak-enakan pulang ke rumah. Nah, dia merasa solidaritasnya terhadap para prajuritnya itu sangat kuat sehingga dia tidak mau untuk pulang ke rumah. Nah, otomatis rencana atau rekayasa yang dilakukan oleh Daud ini gagal. Ya. Nah, kita tahu sendiri secara medis kira-kira kalau sudah ada laporan telat bulan, ya otomatis akan berjalan waktu kira-kira 3 bulan begitu kan akan ketahuan. Ya. Nah, akhirnya rencana yang dibangun oleh Daud ini gagal. Lalu Daud merencanakan akan rekayasa yang kedua. Dengan kejamnya memerintah medan perang waktu itu Yoab namanya untuk agar supaya Uria ditaruh di medan perang yang paling depan lalu supaya
Nanti dia berhadapan dengan musuh dan bahkan dalam suratnya yang Yoab, kalau nanti Uria itu lagi berperang dengan musuh, maka kamu jangan bantu. Supaya Uria dan seluruh orang-orangnya itu semua mati, termasuk Uria mati. Nah kalau Uria mati, maka otomatis ada kaitannya. Ya, peristiwanya Daud dengan Batseba ini ya, karena Uria mati. Nah kan begitu, saudara. Nah coba saudara bayangkan betapa ungkapannya dia dari jurang yang dalam. Ya, dia mengatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ini sebuah ungkapan bahwa Daud ini dosanya itu boleh dikata-katanya sangat dalam. Nah tidak hanya sampai di sana. Nah, makanya kita perlu ingat Yesaya 59 yang memisahkan antara kamu dengan Tuhan adalah dosa. Coba saudara perhatikan. Apakah berhenti sampai efeknya akibat perzinahannya Daud itu dengan Batseba sampai di situ? Tidak ternyata. Ya. Setelah rekayasanya Daud ini yang kedua berhasil, Uria betul-betul mati di medan perang. Maka saudara tahu ternyata Batseba ini punya engkong. Batseba ini punya engkong. Engkongnya namanya Ahitofel. Nah Ahitofel ini adalah penasehat yang ulung yang dipakai oleh Raja Daud. Nah Ahitofel ini mengabdi kepada Daud. Setiap nasihatnya itu selalu membuat Daud berhasil dalam menghadapi musuh, dalam peperangan. Kalau Ahitofel yang memberikan nasihat, maka nasihatnya itu pasti berhasil. Nah, Ahitofel engkongnya ini merasa kecewa. Aku ini sudah mengabdi kepadamu luar biasa. Kenapa kok kamu teganya menodai cucuku? Ya toh dengan kejamnya sehingga tidak hanya merebut istrinya tapi juga membunuh akan bukan saja Uria tapi termasuk prajurit-prajurit yang tidak berdosa. Nah inilah kisah latar belakangnya Daud. Kenapa dia menulis dalam Mazmur ini dari awal dia katakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Nah seolah-olah Daud ini mengaku bahwa dia sudah dosanya itu boleh dikata tak terampuni. Kan begitu. Ya. Nah oleh karena itu selanjutnya dia menyatakan Tuhan dengarkanlah suaraku. Nah ini ada sebuah upaya. Upaya apa? Upaya agar supaya mendapatkan pengampunan. Karena Daud tahu bahwa Allah itu maha kasih, maha penuh pengampunan. Ya, Allah itu yang disembah oleh nenek moyang kita dan yang kita yakini dalam nama Yesus ini jangan diterjemahkan atau dianggap bahwa Tuhan kita ini kejam, suka ngukum. Tuhan itu sangat sadis sedikit-sedikit lalu memusnahkan sedikit-sedikit untuk membinasakan. Tidak, tidak. Nah oleh karena itu mari kita lanjutkan. Apa yang diungkapkan oleh Daud? Kita lihat ketika Daud berseru, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Nah ini merupakan sebuah upaya. Ini juga merupakan sebuah pelajaran. Kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, jangan ngotot dilanjutkan, namun segeralah datang kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan dan mohonlah ampun kepada Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ketiga saudara lihat.
ini merupakan sebuah, ya boleh dikata permohonan, juga seolah-olah ini merupakan sebuah mengingatkan kayaknya kepada Tuhan ini. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Karena yang jelas manusia itu rentan untuk berbuat salah dan berbuat dosa. Nah, sehingga Daud mengingatkan, kalau sampai Tuhan itu bukan pengasih dan penyayang, bukan maha pengampun, maka otomatis tidak ada satupun manusia yang bisa tahan di hadapannya. Nah, lalu Daud ini mengungkapkan kembali di ayat yang keempat. Coba saudara, mari baca ayat 4. Tetapi padamu ada apa? Ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Maksudnya supaya engkau ditakuti orang ini bukan seolah-olah orang lain nanti juga melihat Tuhan itu sangat menakutkan. Bukan. Supaya manusia itu memandang apabila pengampunan Tuhan itu limpah. Artinya orang itu akan takut untuk melanggar, berbuat dosa. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, kalau Tuhan maha pengampun, lalu kita ini boleh nanti tidak apa-apa. Dosa lagi, ngampun lagi, dosa lagi, ngampun lagi. Coba, walaupun Daud ini menyatakan seperti ini, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu kasih dan panjang sabarnya itu tidak ada batasnya? Tentu ada batasnya. Mari kita buka Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Ya, Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Ya, kitab Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Mari kita baca 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, maksud akan panjang sabarnya Allah ialah menuntun kita kepada pertobatan. Diberi kesempatan, maka seolah-olah waktunya Tuhan itu sangat panjang, tidak terbatas. Kesabarannya itu tetap ada batasnya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat 4, maka kita akan pernah mendengar tentang sebuah kisah. Karena di situ dikatakan tetapi padamu ada pengampunan. Coba saudara buka Injil Markus pasal 2. Ya, supaya pencerahan siang hari ini dapat kita tangkap, dapat kita mengerti, sehingga kita benar-benar bisa keluar dari berbagai macam masalah yang sedang melanda kita. Ya, Markus pasal 2 ayatnya yang kelima. Mari kita baca Markus pasal 2 ayatnya yang kelima. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, tentunya saudara nanti di rumah membaca perikop ini dari ayat 1 sampai ayat 12. Tapi saya tidak punya waktu untuk membaca semua. Saya akan mengajak saudara memperhatikan ayat 5. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, Anda perhatikan. Apa yang dilihat? Iman mereka. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Apa yang menjadikan penyebab Yesus itu tergerak
untuk mengampuni akan dosa kesalahannya. Karena apa? Imannya. Nah, maka disinilah letaknya pentingnya saudara dan saya ini tetap memperteguh iman kita kepada Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang mencintai hukum. Allah adalah Allah yang pegang janji. Janjinya itu abadi. Nah, maka disitulah iman yang seperti itu yang harus kita pertahankan. Maka itulah yang bisa membuat Tuhan itu tergerak untuk mengampuni akan dosa yang diperbuat oleh orang lumpuh itu. Nah, ya. Nah, kalau kita perhatikan, apakah orang lumpuh itu bisa datang sendiri ke tempat pertemuannya Yesus waktu itu? Ayo. Dia kan lumpuh, kan tidak bisa. Maka disinilah letaknya. Manusia itu hidup harus menjalin persatuan dan kesatuan. Saling berbagi, saling mengerti, saling apa? Mendukung satu dengan yang lain. Sesama manusia dilarang untuk mencela, mendiskreditkan, apalagi suka nyinyir kepada orang lain, merasa dirinya sendiri paling benar. Nah, kalau saudara membaca Markus pasal 2 ini, perikop ini menceritakan bahwa orang lumpuh itu otomatis nggak bisa datang. Maka membutuhkan orang 4 untuk menggotong tandu itu datang ke tempat pertemuannya Yesus. Maka mereka mengulurkan dari atas sotoh rumah, karena waktu itu misalkan di tempat ini gitu ya saudara, ini sudah penuh sesak, pintunya juga penuh dengan orang berada. Mereka dari atas atapnya dibongkar atapnya lalu diturunkan orang lumpuh itu. Maka membutuhkan apa? Kerjasama. Nah, kerjasama ini perlu didasari dengan apa? Sepakat. Jadi mereka itu merasa berbelas kasihan kepada orang lumpuh ini. Lalu yang satu juga memiliki perasaan yang sama. Jadi keempat orang ini ketika mempunyai perasaan berbelas kasihan kepada orang lumpuh, kalau orang lumpuh ini tidak ditolong, maka orang lumpuh ini pasti tidak akan mendapatkan pelayanan dari Tuhan. Amin. Maka terjadilah sebuah kesepakatan. Ketika mereka sepakat, maka terjadilah orang yang lumpuh itu bisa ditaruh di bawah kaki Tuhan. Nah, perbuatan ini pula yang membuat Yesus itu apa? Tergerak hatinya. Coba mari kita buka Matius 18. Injil Matius pasal 18. Ayat yang ke-19. Injil Matius pasal 18 ayat 19. Mari kita baca. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Jadi
iman yang timbul ini, lah kalau saudara tadi memperhatikan Yesus itu kenapa kok tidak mengatakan bahwa karena imanmu kepada 4 orang itu tadi. Coba saudara kembali Markus pasal 2 ayat 5 itu ditayangkan coba saudara. Ini ada sesuatu yang luar biasa saudara ya. Injil Markus pasal 2 ayat yang kelima itu tadi. Coba saudara perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka. Nah jelas yang dilihat itu iman siapa? Mereka itu apa orang lumpuh saja? Tidak. Termasuk yang gotong. Mereka yang sepakat. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Nah ini aneh. Yesus melihat mereka. Termasuk orang yang lumpuh. Ya toh? Yang 4, yang gotong, dan yang orang lumpuh itu dilihat oleh Yesus bahwa mereka itu punya iman. Tapi ketika Yesus menyampaikan kata-kata selanjutnya, tidak ditujukan kepada mereka yang 4 itu, tapi ditujukan kepada yang lumpuh. Betul enggak? Ya. Ia berkatalah Yesus kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Artinya apa? Ada perbedaan. 4 orang itu punya iman, termasuk yang punya lumpuh itu punya iman, tapi urusan dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Saudara perhatikan, makanya Yesus itu kalau melakukan segala sesuatu itu sangat tertib dan sangat tidak serampangan. Dia menunjuk kepada orang lumpuh, dosamu itu sudah diampuni. Jadi yang 4 itu melakukan dosa enggak? Pada waktu itu ya otomatis tidak. Nah, sampai di sini kita tahu. Makanya mari kita lanjut. Ya. Karena ini membutuhkan sebuah terobosan. Membutuhkan jalan keluar. Bagaimana kita ini bisa memperoleh pengampunannya. Ya. Bagaimana kita ini memperoleh pengampunannya? Mari Mazmur memberikan petunjuk pada ayatnya yang kelima. Mari kita baca ayat yang kelima. Mazmur 130 ayat 5 ini. Mari kita baca 2, 3. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan apa? Firman-Nya. Berapa banyak kita percaya bahwa ketika Anda beribadah, maka firman itu punya kuasa dan bahkan tindakan doa kita pun juga ada kuasanya. Roh Kudus yang bekerja di dalam ibadah ini pun juga bekerja dengan kuasa yang sama untuk merubah kita. Amen. Nah, mari kita lihat 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Ayatnya yang kelima. 1 Timotius 4 ayat 5. Mari kita baca 2, 3. Ya, sebab semuanya itu dikuduskan oleh apa? Firman Allah dan oleh doa. Bukankah di dalam sebuah ibadah perlu ada rangkaian yaitu puji-pujian untuk mengangkat iman kita, untuk membuat Allah itu berhadirat, sehingga Roh Kudus itu akan berkarya, dan ketika saudara berdoa, maka doa itu pun juga tentunya adalah doa yang memohon ampun
doa yang memohon pertolongan Tuhan, maka doa itulah yang dikatakan akan merubah kita yang berdosa menjadi kudus. Lalu firman-Nya itu bekerja. Maka firman, doa, dan Roh Kudus itu akan bekerja dengan kuasa yang sama untuk meniadakan dosa-dosa kita. Amin. Amin. Nah kita tahu tidak sekedar gitu saja kita menerima penjelasan ini. Oh, firman-Nya dapat menguduskan kita. Nah, kita akan melihat. Coba saudara kembali ayat yang pernah kita pelajari berulang kali dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 101. Ya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 101. Mari kita baca pelan-pelan. 2, 3. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, tolong Anda perhatikan ayat 101 ini. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Supaya aku berpegang pada. Iya. Jadi bukan berarti kalau saya mengimbau kepada jemaat, ayo ibadah, ayo ibadah. Memang ibadah itu bisa secara korporat seperti ini. Pertemuan yang besar. Nah, karena situasi ya dengan adanya imbauan pemerintah. Ya, sementara waktu jangan berkumpul banyak-banyak. Karena itu bisa kalau lengah salah satu membawa virus corona, maka semuanya akan terkontaminasi. Bisa menyebar. Maka kita diberi semacam kayak protokoler gitu ya saudara. Aturannya. Ya jarak 2 meter, 1 meter. Lalu lagi harus cuci tangan, harus pakai masker, harus begini dan disemprot, disinfektan dan lain sebagainya. Nah, mari kita patuhi. Kita ya juga jangan mengabaikan akan ilmu pengetahuan di dalam kesehatan itu supaya kita pun juga akan mendapatkan manfaatnya. Amin. Jadi untuk sementara ini nggak apa-apa, kita mungkin masih belum bisa melakukan pertemuan seperti biasa, tapi yakinilah ibadah itu tetap harus ada. Ibadah itu harus tetap dilakukan oleh setiap kita. Sebab kalau tidak, maka kita tidak akan menemukan kekuatan. Ingat, di dalam ibadah ada pujian penyembahan supaya hadirat Allah itu turun. Dan di situ saudara melakukan doa permohonan, Anda ingat dengan adanya saudara memohon, maka saudara akan istilahnya apa? Minta agar supaya tidak berbuat dosa. Maka doa itu dikatakan bisa menguduskan kita. Nah, apalagi kuasa firman Tuhan itu mampu untuk mengingatkan kita karena firman itu punya daya cipta. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Nah, begitu saudara. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah Daud memberikan pengertian-pengertian ini, maka dia mengajak. Mari kita baca kembali ke Mazmur 130. Ya. Mazmur 130. Mari kita baca ayatnya yang ke-6
jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Kenapa kok diperumpamakan seperti menghadapkan Tuhan itu seperti pengawal yang mengharapkan pagi. Seorang pengawal atau regu pengawal, tidak tahu itu mengawal presiden, mengawal raja, mengawal menteri, apa saja, maka yang ditakuti adalah apa? Pada mulai waktu malam, tengah malam, menjelang pagi, itu genting-gentingnya seorang penjaga pengawal itu hatinya bisa dak-dikduk dan tidak bisa tidur. Maka dia mengharapkan pagi itu segera datang. Nah, ungkapan ini diungkapkan oleh Daud, maka kita pun juga harus mempunyai semangat seperti seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Otomatis apa? Waspada, berjaga-jaga. Betul? Pengawal itu ya sambil menantikan fajar, maka dia berjaga-jaga, dia waspada, tidak lengah, istilahnya tidak tidur, semangatnya mengebu-ngebu demi untuk keamanan yang dijaga itu. Amin. Nah, maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ditegaskan lagi oleh Daud dalam ayat 7. Mari. Ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kalau saudara membaca kisah perjalanannya orang Israel, begitu megelno hatine Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan tetap panjang sabar untuk membuat mereka itu kalau boleh semuanya bertobat. Jangan sampai ada salah satu yang binasa. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi mari saya mengajak kita semua untuk sadar, untuk tidak adigang-adigung merasa dirinya itu sendiri paling benar. Tapi mari kita semua perlu mempunyai semangat seperti 4 penggotong itu. Kalau ada yang lemah maka mereka perlu berbelas kasihan dan sepakat untuk menolong orang yang lumpuh. Maka disitulah Tuhan akan menilai keberadaan kita. Iman yang didasari oleh sepakat. Artinya kalau sepakat tidak ada seliginji, tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Ya, kita perlu belajar, negara kita ini banyak orang-orang nyinyir terhadap presiden. Ya, mereka luar biasa, saya kurang terima, enggak pernah presiden itu dinilai dengan baik, selalu salah, selalu enggak benar. Tapi mari, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak tahu. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti tentang sepak terjang setiap umat manusia. Justru lewat mimbar yang kudus ini, saya pesan jangan sampai ada orang yang istilahnya tegar tengkuk. Kalau sudah disuruh berulang kali, ya dituturi, lalu dinasehati. Kalau tidak mau merasa dirinya paling benar sendiri. Nah, mari tepatlah seperti yang pernah kita pelajari di dalam Yesaya pasal yang ke-65. Coba saudara perhatikan. Ya. Masih ingat Yesaya 65 ayat yang ke-12? Ya. Yesaya 65 ayat yang ke-12. Ini gambaran jangan dablek.
kalau diberitahu, kalau dinasehati. Amin. Baca ayat 12, 2, 3. Aku akan menentukan kamu bagi pedang. Dan kamu sekalian akan mengenekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Nah, apakah ini tidak ada akibatnya? Tidak ada konsekuensinya? Ada. Jadi jangan dablek. Jangan dablek. Ya. Orang yang suka merasa bahwa dirinya paling betul sendiri, sering nuding-nuding orang, tapi dirinya sendiri banyak salah, tidak menyadari, maka inilah yang dikatakan oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar. Ya, malah dengan silat kata, wah mengatakan begini. Nah, saudara lihat orang-orang yang nyinyir itu terhadap pemerintahan sampai sekarang ini. Ya, nah, mari, apakah tidak ada konsekuensinya? Ada. Saudara baca ayat 13. Yesaya 65. Kita baca mulai ayat 13 sampai 14. 2, 3. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sampai di sini dulu. Coba saudara. Apa yang dimaksudkan ini? Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Menunjuk hamba-hambaku akan makan, artinya orang benar akan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, kamu akan menderita kelaparan. Lanjut. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, kamu akan mendapat apa? Malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah apa? Semangat. Mari kita perlu membuktikan kebenaran firman Tuhan ini. Para penyinyir-penyinyir yang sekarang ini terus melakukan kritikan yang tanpa dasar, fakta dan kebenarannya. Tapi mereka itu punya pesanan, maksud-maksud tertentu. Ya ini tidak hanya saat ini saja. Mungkin di dalam gereja juga ada begitu, saudara. Ya, ada pesanan-pesanan tertentu. Mereka itu ngomong seenaknya dibayar. Ya, karena cocoknya disumbeli gitu, saudara, istilahnya. Ya, punya kepentingan. Nah, mereka menjadi apa? Menjadi hoflok. Kelihatannya pinter tapi hoflok. Yang saya maksudkan pinter tapi tidak benar. Pinter tapi tidak jujur. Pinter tapi tidak adil. Nah di situ. Makanya tadi Daud bilang bahwa yang terpenting adalah ketika kita ini menghadap kepada Tuhan itu mengharapkan apanya? Firman-Nya. Jadi ibadah itu perlu memperhatikan firman-Nya. Firman-Nya itu perlu direnungkan, perlu dibaca, perlu dimengerti, dan perlu dilakukan. Seberapa yang kita mampu untuk melakukan. Kalau tidak mampu pun Allah tidak memaksa. Dia yang akan menopang kita untuk tetap menjadi pelaku firman. Demikianlah pencerahan kita. Maka jangan lupa dalam kesempatan doa puasa ini kita perlu mendoakan orang-orang tertentu. Mungkin sahabatmu, mungkin saudaramu, mungkin kerabatmu. Ya.
Dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia agar supaya segera dipulihkan dari virus corona ini, terutama juga mengalami pemulihan dalam segala bidang, ekonomi, keamanan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya, supaya Indonesia Raya jaya makmur sentosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami mengucap syukur saat siang hari ini maupun para jemaatmu yang menyaksikan streaming di rumah masing-masing, agar supaya mereka mendapatkan pencerahan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat mengerti bahwasanya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu mendengar seru doa umatnya, dan Engkau juga terus memberikan kemampuan dan kesempatan agar supaya setiap umat-Mu yang melanggar akan titah-titah-Mu dan melanggar dosa, maka Engkau akan segera dapat mengampuni mereka oleh karena mereka kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini hamba-Mu mengucap syukur karena kami tetap terpelihara sampai hari ini. Dan apabila sebentar lagi kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing, ada sebagian mereka yang berbuka puasa, Tuhan tolong oleh anugerah-Mu Engkau sudah menyediakan makanan minuman yang tersedia, sehingga mereka boleh menikmatinya tanpa terganggu dan mengakibatkan mereka sakit oleh karena makanan minuman ini. Dan biarlah Engkau memberkati orang-orang yang menyediakan, mereka yang semua rindu untuk terus bersekutu, mereka akan selalu menjalin sepakat satu dengan yang lainnya untuk berbagi rasa, berbagi sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.